Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan topik Sumber Daya Manusia Global dan Keunggulan Kompetitif. Para mahasiswa, kali ini kita akan melanjutkan A. Manajemen sumber daya manusia global. Globalisasi menunjukkan suatu keadaan di mana tidak ada lagi batas-batas antar negara. Dampak dari organisasi yang mendunia adalah menjadikan manajer sumber daya manusia berhadapan dengan tantangan yang lebih besar dalam kaitannya dengan keselamatan, kehidupan organisasi, dan keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan organisasi untuk memformalisasikan strategi yang menempatkannya pada posisi yang relatif menguntungkan dibanding dengan perusahaan lain di dalam industri. Alasan meningkatnya bisnis global yang terjadi karena adanya keinginan untuk menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya dengan memindah lokasi pabrik ke luar negeri. Ada beberapa keuntungan yang didapat, seperti 1. Lebih dekat dengan pemasok barang mentahnya. 2. Menurunkan ongkos transportasi, asuransi, dan administrasi. 3. Tenaga kerja di luar negeri yang lebih murah berarti menurunkan biaya produksi. 4. Menghindarkan perusahaan dari peraturan pemerintah berkaitan dengan lingkungan hidup yang mungkin di negara lain tidak diberlakukan. 5. Mengambil keuntungan kuantitas dan kualitas angkatan kerja. Hambatan dalam pola operasi bisnis global utamanya terletak pada perbedaan budaya dan praktek bisnis di masing-masing negara yang berbeda-beda. Untuk itu, perusahaan harus memiliki strategi agar dapat berhasil dalam menghadapi ekonomi global seperti 1. Bangun organisasi yang cair dan dinamis sehingga relatif mudah merespon perubahan dan peluang yang muncul. Artinya, baik orang maupun struktur harus mudah beradaptasi. 2. Ciptakan mekanisme untuk merespon perubahan secara revolusioner daripada perubahan yang rutin. 3. Pertahankan spesialisasi minimum dan tekankan pada kemampuan untuk saling dipertukarkan. 4. Buatlah pola pemain terbaik tanpa memperhatikan keahlian mereka. 5. Kembangkan dari dalam tetapi stimulasi dari luar. 6. Dorong setiap orang mengambil tanggung jawab tugas atau pekerjaan apa saja secara penuh. Nah, para mahasiswa, kita lanjutkan B. Tantangan manajemen sumber daya manusia atau SDM. Dengan meningkatnya tingkat kompetisi lokal maupun global, maka untuk dapat berhasil baik, organisasi harus lebih mudah beradaptasi, lebih ulet, cekatan, fokus pada pelanggan. Beberapa tantangan manajemen sumber daya manusia yang dihadapi era globalisasi antara lain 1. Keberagaman angkatan kerja. Dimensi keberagaman di tempat kerja diantaranya usia, suku bangsa, asal keturunan, gender, kemampuan, kualitas fisik, ras, orientasi seksual, latar belakang pendidikan, lokasi geografi, pendapatan, status perkawinan, keyakinan agama, dan pengalaman kerja. Hal-hal yang harus diberlakukan manajer sumber daya manusia diantaranya A. Mengikuti pelatihan manajemen sumber daya manusia berbasis budaya. B. Mengubah cara pandang mereka dari pandangan ethnocentric view
atau cara atau metode kamilah yang paling bagus ke pandangan culture relatif propasti atau mengizinkan penggunaan cara atau metode oleh pihak lain yang terbaik. 2. Perubahan peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan isu-isu peraturan baru seperti keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan, ketenagakerjaan, peluang kerja yang tidak memihak, undang-undang pensiun, asuransi tenaga kerja, dan isu lingkungan. Seringkali aturan-aturan yang baru tersebut memerlukan kajian akademik yang signifikan, dan beban ini pada umumnya akan jatuh pada manajer sumber daya manusia. Ketiga, perubahan organisasi secara struktural. Beberapa perubahan struktural tersebut diantaranya A. Perampingan organisasi atau downsizing adalah proses pengurangan sejumlah besar manajer dan karyawan. B. Outsourcing mengacu pada pekerjaan yang disubkontrakkan kepada suatu perusahaan lain yang memang spesialis di dalam tugas pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. C. Re-engineering mengacu pada proses pemikiran ulang secara mendasar dan penyelesaian ulang proses bisnis secara radikal untuk mencapai perbaikan-perbaikan secara dramatis pada biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Keempat, perubahan secara teknologis dan manajerial di dalam organisasi. Perubahan secara teknologi ini menyangkut penyelenggaraan bisnis, sehingga manajer sumber daya manusia perlu melatih karyawan agar tetap dapat mengikuti kemajuan teknologi. Perubahan manajerial dalam organisasi mendorong manajer sumber daya manusia untuk melakukan pemberdayaan karyawan dan tim kerja yang mandiri. Tantangan bisnis berimplikasi pada sifat kompetisi, implikasi pada pemimpin masa depan, dan implikasi pada sumber daya manusia secara profesi. Ini implikasi pada sifat kompetisi. Respon perusahaan terhadap tantangan kompetitif adalah mereka harus berfokus pada kapabilitas organisasi seperti kecepatan, daya tanggap, atau responsif, dasar hubungan atau relationship, kegesitan pembelajaran, dan kompetensi karyawan. 2. Implikasi pada pemimpin masa depan. Para pemimpin pada semua level perusahaan harus mendambakan dan berkomitmen untuk menang dengan menciptakan kapabilitas organisasional. Ketiga, implikasi pada sumber daya manusia sebagai profesi. Dengan berfokus pada pemenangan kompetisi, berarti manajer sumber daya manusia harus melakukan pekerjaannya dengan profesional. Nah, mahasiswa, pada masa yang akan datang, diharapkan manajer sumber daya manusia harus terlibat secara integral di dalam strategi organisasi dan aktivitas pengambilan keputusan mengenai kebijakan organisasi. Selain itu, manajer sumber daya manusia harus bekerja keras mengatasi anggapan negatif dan bisa dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia dengan cara: 1. Manajer sumber daya manusia harus pebisnis yang profesional. 2. Manajer sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan yang baik tentang tren dan isu yang berkembang pada saat ini dan di masa mendatang. Ketiga, manajemen sumber daya manusia harus meningkatkan keefektifan pemanfaatan sumber daya manusia di dalam organisasi. Selanjutnya, C. Sumber daya manusia sebagai keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia memainkan peranan penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan dalam menciptakan
keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu pada kemampuan organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada posisi relatif menguntungkan terhadap perusahaan-perusahaan lain dalam industri. Ada dua prinsip utama yang menjelaskan sejauh mana suatu organisasi memiliki keunggulan kompetitif, yaitu berfokus pada nilai pelanggan dan memelihara keunikan, di mana dalam mempertahankan keduanya, perusahaan perlu mengkapitalisasi atau menjadikan modal keberagaman nilai, kemampuan, dan perspektif yang dibawa karyawan ke dalam perusahaan. Nah, para mahasiswa, berikut prinsip utama tersebut. Pertama, nilai pelanggan, yaitu nilai dilihat berdasarkan persepsi pelanggan. Keunggulan kompetitif terjadi jika mereka memperoleh nilai lebih tinggi dari transaksinya dengan organisasi yang bersangkutan dibanding dengan perusahaan lainnya. Kegiatan yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia untuk menuju keunggulan kompetitif antara lain membuat strategi sumber daya manusia sesuai dengan strategi bisnis, bekerja dengan tim, sistem pengupahan berorientasi keahlian, sistem seleksi sesuai dengan pekerjaan, dan memonitor sikap karyawan. Kedua, memelihara keunikan, yaitu diturunkan dari penawaran suatu produk atau jasa di mana perusahaan pesaing tidak dapat dengan mudah untuk meniru atau mengopi. Dalam prakteknya, kegiatan dilakukan manajemen sumber daya manusia untuk memelihara keunikan antara lain dengan menciptakan lingkungan pembelajaran, kedisiplinan, kepuasan pelanggan, dan kualitas dievaluasi dalam manajemen kerja, menghargai keahlian dan nilai. Nah, para mahasiswa, kesimpulannya adalah yang pertama, dampak globalisasi membuat manajer sumber daya manusia berhadapan dengan keunggulan kompetitif. Kedua, hambatan bisnis global yaitu perbedaan budaya dan praktek bisnis. Ketiga, tantangan manajemen sumber daya manusia, keberagaman angkatan kerja, perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan organisasi struktural, perubahan secara teknologis dan manajerial. Keempat, tantangan bisnis berimplikasi pada sifat kompetisi, implikasi pada pemimpin masa depan, dan implikasi pada sumber daya manusia sebagai profesi. Kelima, manajer sumber daya manusia harus mampu mengatasi anggapan negatif terkait manajemen sumber daya manusia. Keenam, prinsip utama organisasi yaitu memiliki keunggulan kompetitif yaitu nilai pelanggan dan memelihara keunikan. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.